Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy. Saya adalah salah satu auditor di Inspektorat Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan aparatur sipil negara, untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat mengenai konflik kepentingan. Saya mengambil materi mengenai bahaya konflik kepentingan. Kenapa? Tujuannya agar kita sebagai ASN dapat menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan menghindari situasi-situasi terhadap benturan kepentingan. Kedua, agar kita dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Yang ketiga, agar kita sebagai penyelenggara negara mempunyai pribadi yang berintegritas. Kita sudah sering dengar mengenai konflik kepentingan. Tapi apa sih itu pengertian tentang benturan kepentingan? Nah, benturan kepentingan adalah situasi di mana penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang sesungguhnya. Singkatnya, konflik kepentingan adalah suatu keadaan di mana kepentingan pribadi atau private interest bersinggungan atau berbenturan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang penyelenggara negara. Tentang konflik kepentingan ini mempunyai dasar hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Apa sih penyebab terjadinya konflik kepentingan dan seberapa penting membahas tentang konflik kepentingan? Rekan-rekan ASN tentu saja membahas tentang konflik kepentingan itu adalah suatu hal yang penting, karena sebagai aparatur sipil negara, kita harus menghindari terjadinya potensi akan benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini sering kita hadapi atau bersinggungan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Ada beberapa dari kita bahkan menganggap benturan kepentingan atau mementingkan kepentingan pribadi adalah hal yang lumrah. Padahal sebagai ASN kita tidak boleh melakukan itu. Konflik kepentingan dapat terjadi jika penyelenggara negara dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut. Adanya kepentingan pribadi atau bisnis, adanya hubungan dengan kerabat dan keluarga, adanya hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, adanya hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapatkan gaji dari pihak yang terlibat, adanya hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat, adanya hubungan oleh pihak-pihak yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, adanya situasi yang menyebabkan seorang penerima gratifikasi atau pemberi atau hadiah atas suatu keputusan jabatannya. Rekan-rekan ASN, sebenarnya gratifikasi ini mempunyai arti yang netral. Gratifikasi menjadi terlarang atau tidak diperbolehkan jika penerimaan gratifikasi itu terkait dengan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara atau aparatur sipil negara. Selanjutnya, situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau instansi untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Contohnya, seorang pejabat negara yang diberikan mobil dinas. Pada hari-hari besar tertentu, pemerintah melarang penggunaan mobil dinas tersebut. Tapi masih kita jumpai penggunaan mobil dinas itu dilakukan oleh pejabat yang diberikan fasilitas.
9, situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau organisasi dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok. Contohnya, seorang pejabat pengadaan barang dan jasa yang memberikan informasi mengenai spek suatu barang yang akan ditenderkan kepada penyedia. Dan ternyata penyedia itu adalah kerabatnya atau saudaranya. 10. Perangkapan jabatan di beberapa instansi, lembaga, atau perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau sejenis atau tidak sejenis sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Selanjutnya, ada juga situasi di mana seseorang penyelenggara negara dengan kewenangannya memberikan akses khusus kepada pihak tertentu. Inilah yang menyebabkan terjadinya kolusi. Misalnya, rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur seharusnya. Selanjutnya, situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. Selanjutnya, situasi penilaian suatu objek kualifikasi, di mana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai. 14. Situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan wewenang. Dan terakhir, situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang. Rekan-rekan, siapa sih yang dimaksud dengan kerabat dan keluarga yang membuat kita berpotensi terjadinya konflik kepentingan? Saya yakin kita semua sudah mempunyai gambaran siapa kerabat dan keluarga. Tapi di sini akan saya perjelas lagi. Kerabat dan keluarga adalah orang tua kandung, tiri atau angkat, 2 saudara kandung, tiri atau angkat, 3 saudara atau suami istri, 4 suami atau istri dari anak kandung, tiri atau angkat, 5 kakek, nenek kandung, tiri atau angkat, 6 cucu kandung, tiri, angkat dari suami atau istri, 7 suami atau istri dari saudara kandung, saudara tiri atau angkat, 8 saudara kandung atau saudara tiri atau saudara angkat dari orang tua, 9 mertua. Nah, rekan-rekan, apakah rekan-rekan mengenal sosok yang saya tampilkan ini? Siapakah beliau? Beliau adalah seorang tokoh bangsa yang sangat berintegritas. Dalam diri beliau tertanam nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, juga peduli. Nah, jika ada rekan-rekan yang menebak itu adalah Bapak Hugeng Iman Santoso, benar, beliau adalah Bapak Hugeng Iman Santoso. Banyak cerita yang terkenal, kisah-kisah inspiratif yang terkenal mengenai beliau. Salah satunya adalah tentang tutupnya toko kembang istri beliau. Apa hubungan kembang dengan jabatan sebagai kepala imigrasi? Itulah protes yang dilontarkan oleh Mary Roslani, istri Jenderal Hugeng Iman Santoso, yang lantas menjadi Kapolri. Ketika diminta sang suami menutup toko kembang milik mereka, jelang pelantikan Bapak Hugeng sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Ibu Mary tidak habis pikir dengan permintaan suaminya, karena toko kembang tersebut adalah salah satu sumber penghasilan tambahan mereka. Saat itu Bapak Hugeng menjawab dengan tegas, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko ibu dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya. Tahukah rekan-rekan semua, Bapak Hugeng bertindak seperti itu? Atas dasar apa? Ya, beliau bertindak seperti itu karena tidak ingin orang-orang membeli kembang di toko istrinya atas dasar karena ia menjabat sebagai kepala imigrasi. Ia mengerti betul jika itu terjadi, potensi konflik kepentingan akan ada di depan matanya ketika ia menjabat. Rekan-rekan, konflik kepentingan dan korupsi adalah dua hal yang berbeda. Kondisi konflik kepentingan tidak serta-merta membuat penyelenggara negara menjadi seorang yang buruk atau jahat. Namun, membiarkan pejabat publik
atau penyelenggara negara berada dalam kondisi konflik kepentingan akan mengancam integritas pelayanan publik. Penyelenggara negara yang mengambil keputusan atau membuat kebijakan strategis berada dalam konflik kepentingan akan menjadi celah masuk praktik korupsi. Rekan-rekan ASN, tentu kita sudah dengar beberapa kasus di sektor perizinan sumber daya alam yang didorong akibat konflik kepentingan pejabat publik atau penyelenggara negara dengan menerima hadiah atau gratifikasi dan atau suap. Apakah itu kasus tertangkap tangan atau juga diketahui setelahnya. Begitu juga modus korupsi jual beli jabatan yang sebagian besar bersifat dinasti politik, yaitu dengan mengedepankan kepentingan afiliasi keluarga atau kelompok tertentu. Tentu saja hal ini membuat kita sangat miris. Salah satu contoh kasus korupsi terkait adanya unsur konflik kepentingan adalah kasus yang menjerat mantan Bupati Pelalawan, yaitu soal perizinan hutan. Menurut Bapak Laude Syarif, mantan Komisioner KPK, dalam diskusi penegakan hukum yang dikutip dari media online newsdetik.com, bahwa konflik kepentingan adalah tangga korupsi. Sebagai contoh, mantan Bupati Pelalawan tersebut, dia mengeluarkan konsesi izin hutan sebanyak 12 izin, tapi 7 diberikan kepada anak dan keluarganya, yang akhirnya menimbulkan konflik of interest. Jadi, berdasarkan fenomena ini, maka tidak berlebihan bukan jika konflik kepentingan disebut sebagai akar dari sebuah praktik korupsi. Rekan-rekan, dengan mengetahui tentang hal-hal yang menyebabkan konflik kepentingan, kita bisa berusaha mencegah dan menghindari terjadinya benturan terhadap konflik kepentingan yang akan membuat tindakan yang kita lakukan atau kewenangan yang kita ada membuat hasil yang tidak baik dan tidak berkualitas, serta tidak bermanfaat bagi masyarakat. Semoga dengan mengetahui konflik kepentingan ini, kita bisa menjadi pribadi yang arif, menghindari adanya konflik kepentingan, sehingga tindakan yang kita lakukan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, rekan-rekan semua, saya harap setelah menonton video ini, rekan-rekan bersedia memberikan masukan membangun melalui kolom komentar dan link yang ada agar ke depan apa yang akan saya sampaikan bisa lebih baik lagi. Semoga kita bisa menghindari konflik kepentingan dan menjadi pribadi yang berintegritas. Sampai jumpa.